Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin, pengampu, dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Quran, dan tidak lupa teman-teman kelas 7B, semoga tetap mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah. Untuk selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan yaitu Ibtida al-Qiraah, di mana ini adalah materi yang terakhir dari Tahsinul Qiraah di semester 7 ini. Semoga apa yang kita pelajari di universitas kita yang baru ini atas nama Yunhams yang baru, semoga membawa keberkahan. Alhamdulillah. Al-Quran adalah kalamullah yang harus kita pahami dan amalkan, yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui makna dari Al-Quran tersebut, kita tidak bisa hanya dengan memahami konteks luarnya saja, melainkan kita harus tahu secara mendalam tentang Al-Quran tersebut. Salah satu ilmu yang harus kita pahami jika kita ingin mendalami Al-Quran dari segi makna ialah harus memahami waqaf dan ibtida. Sebab inilah yang menjadi fokus konteks dalam pembahasan kita isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Pengertian dari ibtida secara etimologis, ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yang berarti memulai sesuatu. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa ibtida ialah memulai sesuatu. Menurut Ismail, ibtida ialah memulai pembacaan kembali sesudah menghentikan, ketika untuk mengambil nafas. Secara terminologi, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti atau wakaf. Menurut ulama qira, ibtida ialah memulai bacaan Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Dari situ kita bisa diuraikan ada jenis-jenis ibtida. Di antaranya yaitu ibtida ta'am, ibtida tam, memulai bacaan dari kata-kata yang tidak memiliki hubungan. Yang kedua, ibtida khafi, memulai bacaan dari kata yang masih memiliki hubungan makna dengan kata sebelumnya meskipun tidak ada hubungan lafaz. Yang ketiga, ibtida hasan, memulai bacaan dari kata yang baik dan tidak menimbulkan keraguan. Ini yang terakhir, ibtida qabih, mulai bacaan dari kata yang kurang baik dan sebaiknya ini dihindari qabih ini. Ketentuan umum ibtidaul qiraah yaitu memahami makna ayat. Yang pertama, kita harus memahami makna ayat, di mana kita bisa memutus kemudian bisa melanjutkan lagi. Yang kedua yaitu menghubungkan maknanya, bisa kita hubungkan dari maknanya. Yang ketiga, memperhatikan kaidah tajwidnya, wakofnya itu sesuai apa tidak. Terus baru kita bisa ibtidaul qiraah. Yang ketiga, yang keempat, memilih kata yang jelas, ya, jangan yang tidak jelas. Yang kelima yaitu memperhatikan keterhubungan kalimat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Ibtida dari hamzah wasol, ya. Ibtida artinya memulai. Ketika kita memulai suatu kalimat dengan hamzah wasol, maka hamzah tersebut dibaca dengan jelas. Ini berbeda dengan ketika hamzah wasol berada di tengah kalimat, di mana ia biasanya tidak dibaca, ya. Ini contohnya, ini uhdu, jadi uhdu, ya. Masuklah, udkhulu, udkhulu bukan ukhdu, udkhulu, masuklah, hamzahnya dibaca. Atau ukhruj, ukhruj, ini hamzahnya dibaca, keluarlah. Atau nasara menjadi unsur, ini juga hamzahnya wasol. Perlu diingat, hamzah wasol di awal kalimat dibaca jelas, ya. Tanwin dihilangkan ketika bertemu hamzah wasol. Yang ketiga, huruf selainnya dibaca jelas sesuai dengan harokatnya. Jadi dari ini semuanya dapat kita simpulkan, memahami ibtida adalah hal yang penting bagi setiap muslim, terutama bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan memahami ibtida, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih fasih, tepat dan khusyuk. Ini biasanya seperti itu.
Cuma kalau kita lebih ingin lebih tahu, lebih mudah, ada Al-Quran terbitan Kudus. Itu bagaimana kita wakaf, bagaimana kita ibtidah, di situ ada. Nah, kalau kita mau beli yang seperti itu ada tandanya, di mana kita nafasnya kalau pendek tidak kita ambil wakaf di situ. Kalau kita mau ambil lagi sudah ada juga ibtidahnya, dan itu disesuaikan dengan kaidah tajwid, sudah disesuaikan dengan maknanya juga. Ini untuk mempermudah bagi seorang yang ingin membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya semuanya itu menjadi mudah, tinggal kita mau belajar atau tidak. Masalahnya seperti itu. Banyak ilmu yang diuraikan di dalam YouTube ataupun buku-buku yang diterbitkan, banyak metode yang dipelajarkan di dunia sekali ya. Ada kiroati, ada yambu'a, ada alimna, hirosati, dan berbagai macam metode bacaan. Cuma tinggal sedikit, tinggal orangnya saja, kita mau belajar Al-Quran atau tidak. Selama kita mau belajar Al-Quran, insya Allah akan tambah. Bagaimana kita bisa membaca dengan fasih dan betul, otomatis dengan tajwidnya. Ini yang lebih penting, bahwa kita istiqomah membaca Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Di akhir semester 7 ini saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.